Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih kami menyembah-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, kami menyembah-Mu. Bapakku, Engkau menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari kita semuanya dengan senang hati kita katakan kepadanya, Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau menyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku, mari dengan segenap hati kita datang menyembah Dia. Kita akan pujikan Dia dari awal. Kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, kita katakan kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan namamu, karena Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, kami sembah. Terima kasih, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan namamu. Terima kasih Bapa, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Terima kasih, terima kasih. Kami datang ya Tuhan, kami datang berterima kasih karunia-Mu, membawa setiap pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman pikiranku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa yang setia. Dari awal kita angkat pujian itu, kita katakan ya Bapa kita yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Selalu kita
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Bapa. Kau setia, mari sembah Dia. Haleluya. Engkau Bapa kami yang setia, Kau tunjukkan kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwa kami ya Bapa, dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan, Ibu Festi. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi ini kami diberi anugerah untuk bisa bersekutu bersama-sama. Bukan saja bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu satu dengan yang lain. Kami percaya ada kuasa dalam persekutuan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan Tuhan menyatakan hikmat-hikmat untuk melewati, menjalani kehidupan kami berdasarkan kekuatan firman-Mu. Kami mau sharing firman, berkati hamba-Mu ini. Aku percaya, saya hamba-Mu percaya bahwa Tuhan memakai siapapun. Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, terhormat sekali ada di sini hari ini, pagi ini. Kalau soal bangun pagi, saya mantap dah. Sampai hari ini tiap Kamis jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Saya bersama-sama teman-teman di Menara Doa Kota City Walk, kami mengisi Rebuilding Tabernacle of David bersama-sama rekan-rekan di di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan saya memang dibesarkan di Menara Doa. Sejak saya kuliah sarjana teologi ya. Saya sempat ambil kuliah Magister Manajemen. Memang saya belum selesai karena sibuknya pelayanan, jadi tesis saya belum ditulis, tapi semua mata kuliah udah selesai. Saya bersyukur untuk semua kesempatan yang telah Tuhan beri di hidup saya, dan memilih pelayanan menjadi penggerak doa itu bukan pilihan saya, tapi Tuhan memanggil saya. Kalau idealnya keluarga saya pasti tidak suka ya, tidak setuju ya. Dulu dipikir saya nggak punya masa depan, akan menghabiskan hidup saya hanya di 4 dinding yang seperti itu. Tapi hari ini saya yang dari kampung, saya orang Teluk Dalam, ya Selatan, tapi Tuhan membawa sedemikian rupa, bahkan bisa bertemu-temu orang-orang yang luar biasa kalau bukan karena pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus yang memilih. Saya pikir saya nggak bisa ya. Siapa yang mau siapa Pak Charles, siapa saya gitu. Dan sampai sejauh ini dipanggil menjadi salah satu Fasnas JDM juga bukan karena saya luar biasa sekali, tapi karena Tuhan mempercayakan. Tadinya saya sudah menyiapkan satu topik sharingnya, tapi entah kenapa saya digerakin untuk menyampaikan sharing yang dibagikan. Saya bagikan tadi malam dalam perkunjungan virtual di Kaltara. Saya akan share. Memang di gereja saya adalah seorang pastor juga, namun orang tidak pernah mengenal saya sebagai pastor karena saya secara pribadi tidak pernah menggunakan hal-hal seperti itu. Saya senang dikenal menjadi Festi saja. Oke, Bapak Ibu, aku akan sharing dari Habakuk 2 ayat 1, menjadi partner bagi Allah, bagi kota dan bangsa. Di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 8, 2 ayat 1 ada sebentar, karena saya lagi membuka Zoom regional DKI juga, sebentar. Aduh, kok bunyi terus nih. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Wow. Oke. Di dalam Habakuk 2 ayat 1, Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepada aku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di sini ada seorang Nabi Habakuk yang di dalam pasal 2 berkata, aku mau berdiri. Ada satu sikap yang diambilnya. Katanya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak
Di menara bicara tentang satu posisi, satu sikap akan apa yang mau dilakukannya. Jadi dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Hari-hari ini sering sekali orang berkata, pengintaianku itu apa sih? Satu tempat pertemuan secara personal dengan Tuhan. Kalau di kapal atau di darat dan mengkoneksi laut dan darat ada namanya mercusuar. Dan ada orang-orang yang pasti naik ke mercusuar memperhatikan sinyal yang dikirim dari laut dan mengirim sinyal kepada orang yang ada di laut. Dan dia bilang dengan berdiri tegak, dengan satu sikap berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau apa yang dia mau lakukan dengan sikap berdiri tegak, dengan sikap berdiri di tempat yang ada di menara itu. Dia berkata bahwa aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya. Jadi rupanya tempat pengintaiannya itu tempat di mana dia meninjau, mengamati, melihat, mengamati, memperhatikan, dan menantikan. Jadi menara atau tempat pengintaian, tempat di mana orang-orang atau tempat di mana Habakuk datang, memperhatikan, mengamati, melihat, menghayati situasi, dan juga tempat sebuah penantian. Penantian tentang firman-Nya kepada Habakuk. Penantian tentang firman-Nya kepada mereka yang naik di menara. Dan apa yang akan dijawab atas pengaduanku. Dan rupanya bukan hanya tempat melihat, mengamati, bukan hanya tempat menanti-nantikan. Yang ketiga adalah tempat mendengar jawaban. Tempat di mana kita mengadukan persoalan-persoalan kita. Tempat di mana kita membawa situasi hidup kita. Jadi kita dari Habakuk 2 ayat 1 ini kita telah melihat satu prinsip. Menara adalah tempat pengintaian. Dia jelas berkata di tempat pengintaianku. Dan dia mengkonfirmasi dengan kalimat, aku mau meninjau, melihat-lihat. Terus apalagi tempat menanti-nanti, tempat mendengar jawaban, dan tempat menyampaikan pengaduan. Itulah menara. Habakuk ini siapa sih? Sering sekali Habakuk ini dijuluki sebagai nabi bingung, atau hari-hari ini kita kenal dengan istilah galau. Seorang yang melayani pada masa-masa yang sulit, dan di situasi-situasi yang tidak nyaman gitu ya. Dia berpikir, kalau kita amati di pasal 1, dia berpikir-pikir kenapa sih Tuhan tidak menghukum saja orang-orang di bangsanya ini yang melakukan kejahatan. Yang kedua, dia juga bingung, kenapa ketika Tuhan mau menghukum orang di bangsanya, Tuhan pakai orang lebih jahat untuk menghukum orang-orang tersebut. Kenapa sih harus mesti begitu? Dan itu tuh membuat dia nggak ngerti situasi apa yang sedang terjadi di antara mereka. Itu sedikit gambaran rasa bingungnya. Tuhan kan bisa aja hukum aja mereka langsung. Ngapain sih Tuhan harus memakai orang-orang yang lebih jahat untuk menghukum bangsa saya yang memang juga jahat. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijawab. Kita kembali kepada prinsip, karena dia tahu itu tidak bisa dijawab. Dia harus naik kemana tadi? Ke menara. Dia hanya mengadu kepada Tuhan. Dia tahu jawabannya ada di sana. Apa yang dilakukan Habakuk tadi? Dia adalah seorang watchman, dia adalah seorang penjaga, dia adalah seorang yang ada di tempat pengintaiannya, dia orang yang berdiri tegak di menara, dia orang yang meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya. Dia berdiri tegak artinya dengan sikap posisi yang jelas, dia naik di menara. Setiap hari kita telah melihat bagaimana dosa menghancurkan suatu bangsa atau satu kota. Penyembahan-penyembahan berhala di dalam Yeskiel 22 itu kalau kita baca seluruhnya. Ada pencemaran-pencemaran spiritual. Itu kenapa penting juga orang-orang naik di atas menara supaya pencemaran spiritual yang diakibatkan pelanggaran perjanjian, penumpahan darah, tindakan-tindakan amoral seperti Sodom dan Gomora, pelanggaran perjanjian ini kita akan lihat sebentar lagi orang-orang akan
mengajukan dirinya menjadi caleg, menjadi gubernur, menjadi presiden. Kemudian mereka dengan mudah berjanji dan terjadilah broken covenant. Bahkan di Habakuk 2:20, broken covenant yang lebih luar biasa adalah ketika melanggar perjanjian-perjanjian yang telah diberikan Allah. Penyembahan berhala. Tiap hari kita melihat orang-orang yang mencemarkan dirinya, mencari Allah-Allah yang sia-sia. Di Jakarta ada aja yang mati tiba-tiba, ada orang yang dibunuh, ada orang yang kepahitan di rumah tangga membunuh pasangannya. Itu adalah hutang darah. Ada tindakan yang gay, ada banyak dosa yang telah dilakukan tiap-tiap hari. Bayangin satu kota yang dilimpahi dengan hal-hal seperti ini. Tapi Yehezkiel 22 ayat 30, Tuhan berkata ya, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Tuhan cari partnernya, Tuhan cari sahabatnya, Tuhan cari orang yang mau bekerja sama. Buat apa? What for? Untuk apa? Untuk mendirikan tembok, untuk mempertahankan negeri ketika ada celah, ada orang yang berdiri di situasi tersebut. Supaya apa? Jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan ingin ada orang di Kalbar yang melihat celah dan berdiri di sana, yang melihat reruntuhan dan berdiri di sana, yang melihat ketika ada pembunuhan sedang terjadi di mana-mana, dia berdiri di sana, yang lihat kemarahan sedang terjadi di sana, dia berdiri di sana. Tapi aku percaya hari ini ada di Kalbar, hari ini ada di Indonesia. Apa reruntuhan yang sedang kita lihat? Orang-orang menjadi Omikron belum selesai dikatakan apa? Ini beritanya Maret 2022. Gejala dan Omikron siluman beranak jadi BA3. Masalahnya makin banyak orang frustrasi, makin banyak orang susah. Perang invasi, ini invasi Rusia ke Ukraina hari ini akan dikhawatirkan akan menimbulkan satu gejolak sosial secara internasional, akan menimbulkan krisis minyak bumi, akan menimbulkan krisis ekonomi yang besar. Nih, IMF bilang ini ketika Rusia dan Ukraina bisa memberi dampak yang terparah ke ekonomi global. Tapi waktu kita lihat semua kondisi, Don cari orang seperti ini yang menyerahkan dirinya, yang menjadi jembatan dari gap yang sudah ada, yang sedang terputus. Tuhan cari orang yang Yehezkiel 22 ayat 30 sehingga ini tidak menjadi reruntuhan, ini tidak menjadi satu kerusakan, ada orang menjembatani kerusakan ini. If you find a gap, jika kita melihat sebuah gap, stand in it. Kita perlu berdiri di sana. Kita perlu ada di sana. Tuhan ingin kita mengambil posisi seperti Habakuk tadi. Di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah orang Israel yang sikapnya dia stand in it. Dia naik ke menara. Dia menanti-nantikan. Dia bercerita kepada Tuhan. Tuhan cari orang seperti ini. Kenapa Tuhan membutuhkan orang stand in it? Berdiri di setiap celah. Karena tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan menemukan, Tuhan akan membatalkan keputusannya. Tuhan mencari orang yang bisa mengubah keputusannya. Yang akan membuat Tuhan menyesal dong. Jangan sampai engkau menghukum negeri kami. Tuhan tolong, ampuni. Yang mau berkata seperti itu. Belas kasihanmu turun. Itu kenapa orang sering berkata sejarah ada di tangan para pendoa syafaat. Waktu dulu Rusia itu namanya adalah Uni Soviet dan kemudian pecah-pecah menjadi negara seperti Ukraina. Dan ada sejarahnya, di sana ada namanya James Goll, seorang tokoh doa yang luar biasa sampai menggerakkan doa termasuk runtuhnya tembok Berlin. Kita kalau dengar cerita keperkasaan mereka dalam membangun doa yang luar biasa. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan menyelamatkan ponakan dari Abraham, Lot bersama keluarganya. Sampai Abraham mau bernegosiasi demi keselamatan keluarga Lot. Dan ternyata waktu diperiksa nggak banyak orang benar. Jalannya ini karena kerusakannya besar, ini harus dihancurkan, orang benar dikeluarkan. Jadi percayalah ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan melindungi orang-orang yang ada di sana, orang-orangnya, orang-orang benarnya. Waktu Goliat 40 hari mengintimidasi
umat pilihannya. Ada Daud yang tampil, yang berani berkata, dengan nama Tuhan aku menghadapi engkau. Yang padahal 40 hari Goliat merendahkan orang Israel. Di mana Tuhanmu? Harus ada orang-orang yang naik kepada Tuhan, yang naik dengan level iman yang luar biasa. Hizkia berpuasa waktu Sanherib. Waktu Sanherib bilang, waktu Sanherib mengancam mereka, dan apa yang terjadi ketika Hizkia, ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Sanherib nggak pernah balik lagi setelah itu. Apalagi Nehemia membangun Yerusalem. Waktu ada orang-orang datang dari negerinya menceritakan kepada Nehemia di pasal 1, orang-orang dari tanah Israel datang ngasih tahu Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dia ambil sikap. Apa yang kita lihat hari ini, permasalahan global pandemi COVID, pastinya sampai kepada kita krisis ekonomi di seluruh dunia, ada kemiskinan yang ekstrim di seluruh Asia, perjuangan kita untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan adil, kemiskinan, pertikaian di mana-mana. Ini yang pernah kita lakukan. Waktu itu tahun lalu saya ingat bapak-bapak konteks saya, bagaimana calling harus hadir, dan kami berkonsultasi waktu COVID gelombang kedua. Kami kumpul beberapa orang, saya kontak beberapa orang, kemudian kita siapkan acara ini, kita berpuasa sebelum mengumpulin, kemudian kita puasa 21 hari, kita gerakan anak-anak muda berdoa. Kita juga join kepada bangsa-bangsa sejak tahun lalu. Kita buat pertemuan doa sampai hari ini 24 jam. Rebuilding Tabernacle of David. Kita melakukan doa bagi bangsa, tujuannya apa? Biar kita berdiri di celah. Nanti pagi jam 7 ada namanya Global Prayer Movement. Sebenarnya rencana menyiapkan mengingat 10 tahun World Prayer Assembly. Ada banyak jawaban Tuhan yang telah kita lihat, gelombang yang luar biasa. Datang dan datang again, dan Tuhan terus mencari pendoa syafaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya pikir pas 15 menit ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur kami sudah selesai. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Tuhan, dan setiap hari firman-Mu memotivasi kami untuk mengerjakan bagian kami di ladang-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Luar biasa, hambanya jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kalimantan Barat, memberkati kita dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita tiap-tiap kota, tiap-tiap daerah harus ada pengintai, harus ada penjaganya. Itu sebabnya kita di regional Kalimantan Barat juga kita siap menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kita tidak sempat nyanyi karena kita mau siap berdoa. Topik-topik doa pada tanggal 8 Maret 2022 biasanya kita khususkan doakan 12 kabupaten dan 2 kota madya, tetapi kita campur-campur hari ini, kita gabung. Yang pertama saya coba membacakan yang berdoa agar Presiden kita dan jajarannya segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi kenaikan harga-harga bahan pangan dan masyarakat tidak ketakutan dan panik dan tidak melakukan penimbunan bahan-bahan pokok seperti yang sudah-sudah. Biarlah masyarakat kita saling membantu sesamanya. Dan yang kedua, kita berdoa khusus Kabupaten Sambas dan Bengkayang, masing-masing berbatasan dengan Malaysia. Keuntungannya pastilah pengalaman ke luar negeri. Dampak kerugiannya juga kita tahu bahwa kalau bertetangga dengan negara yang terkonfirmasi, maka kadang-kadang bisa saja gampang ada penularan atau penyebaran dengan cepat. Demikian juga Kabupaten Bengkayang, doakan Bupati dan jajarannya agar mampu memimpin daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Terlebih gereja-gereja di kedua kabupaten ini
ya, supaya terus bertumbuh subur. Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang yang sudah kita sebutkan namanya. Lalu yang ketiga, kita berdoa bagi dunia usaha di Indonesia, khususnya ancaman pemutusan tenaga kerja akibat berbagai situasi yang dialami para pengusaha. Kita juga berdoa untuk setiap program pemulihan ekonomi nasional yang telah diputuskan pemerintah menjadi strategi yang tepat dan berguna bagi kelangsungan perputaran roda perekonomian. 3 pokok doa ini, mulai dari yang pertama kita akan berdoa dengan membuka mikrofon kita masing-masing. Silakan mulai kita membuka mikrofon kita yang ada di HP, di laptop. Kita berdoa mulai dari yang pertama sampai mari kita berdoa. Kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat kami bersatu lagi Bapak berdoa Presiden kami Bapak Joko Widodo kami berdoa buat Presiden dengan kami jajarannya berdoa Bapak pelaksanaan dalam mengambil langkah strategis menghadapi kenaikan harga pangan dan masyarakat meminta tidak ada kepentingan dari masyarakat sehingga tidak terjadi sudah terjadi Nama Yesus berdoa Tuhan saling menopang Tuhan mendukung Tuhan kami tangan kami juga berdoa khusus doa Bapak biarlah terjadi Sambas dan balik semuanya ini Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa kami warga masyarakat yang melintasi daerah tersebut penyebarannya Bapak kami berdoa Tuhan Kabupaten Bengkayang Sambas intinya jajaran yang memimpin daerah mensejahterakan masyarakat mereka yang pergi ya Tuhan bahkan mereka yang kabupaten ini sehingga tidak menimbulkan penyebaran penyakit. Terima kasih kami berdoa bupati dan jajarannya agar mampu memimpin daerahnya masing-masing dan mensejahterakan masyarakatnya. Gereja-gereja yang ada di kedua kabupaten ini dapat bertumbuh dan tidak mendapat rintangan-rintangan yang sulit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus serahkan ya Tuhan. Kita berdoa bagi dunia usaha Indonesia. Ancaman pemutusan tenaga kerja akibat dari situasi yang sudah dialami oleh pengusaha-pengusaha. Kami berdoa menyebabkan banyak orang kami berdoa pekerjaan mereka menjadi menganggur. Kami berdoa Tuhan berikan ini bagi pengusaha-pengusaha caranya mereka dapat mengubah cara mereka yang membutuhkan Indonesia. Tolong berikan Tuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pemerintah mempersiapkan kelangsungan roda perekonomian Indonesia ya Tuhan. Ya, kami berdoa Indonesia mampu menghadapi masalah yang ekstrim yang terjadi di 214 kabupaten dan kota ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan pokok doa yang keempat. Berdoa untuk Kabupaten Landak dan berdoa untuk Kabupaten Mempawah. Masing-masing para bupatinya beserta jajarannya supaya mereka juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang ada di kedua Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Kita berdoa untuk krisis global di berbagai sektor yang menghantam bangsa-bangsa di dunia agar para pemimpin di setiap negara mengambil kebijakan, bertindak cepat dan tepat. Kita berdoa untuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Jadi sudah ada 4 kabupaten yang kita doakan dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Sedangkan yang kelima dan keenam kita berdoa untuk Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang. Supaya kedua kabupaten ini, para pemimpin daerahnya atau bupatinya beserta jajarannya terus meningkatkan
kesejahteraan warganya. Kita berdoa buat gereja-gereja yang ada di wilayah kedua kabupaten ini, bahkan 4 kabupaten yang akan kita doakan. Mari kita berdoa mulai dari pokok doa yang keempat. Kita buka suara kita kembali. Bapa kami di sorga, Kami berdoa Tuhan Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin masing-masing para bupati jajarannya, pejabat-pejabat yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan agar terus diberikan hikmat Tuhan untuk memajukan bahkan hati mereka Tuhan yang mengabdi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh segala kemampuan gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan berikan ya Tuhan. Pengetahuan untuk memajukan masyarakat mereka ini era di mana mereka perintah ya Tuhan. Doa untuk gereja-gereja juga bangkit ya Tuhan. Oh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk krisis global yang terjadi di berbagai sektor menghantam semua bangsa-bangsa di dunia. Para pemimpin negara mengambil kebijakan yang tepat dan antisipasi lebih besar lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Gejolak sosial yang ditimbulkan. Oh jangan adanya gejolak yang menimbulkan penjaraan-penjaraan. Kami berdoa Tuhan. Topangnya Tuhan membuat perdamaian ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Krisis ini tidak meluas ya Tuhan. Kami doakan Tuhan solidaritas bangsa-bangsa biar dapat saling membantu, saling bekerja sama. Terima kasih Bapak. Kami juga kembali berdoa Bapak Doa Tuhan untuk Kabupaten Tapang dari kedua kabupaten ini para pemimpin daerahnya, hati serta pegawai-pegawai negeri terus memajukan daerahnya, kesejahteraan warganya. Berdoa buat gereja-gereja di daerah mereka. Tuhan yang ada di ya Tuhan, memajukan daerah mereka ya Tuhan. Tuhan kami berdoa kebangunan rohani jadi di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gereja-gereja yang ada di kedua wilayah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita berdoa untuk 21 orang yang seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022-2027 yang telah diserahkan panitia seleksi kepada Presiden agar Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Jokowi dalam menetapkan 14 calon anggota Dewan Komisioner yang kemudian akan diserahkan Presiden kepada DPR RI untuk dilakukan proses pemilihan agar setiap orang yang terpilih, orang yang berintegritas, orang yang mampu menjadi organisasi pengawasan dan mengatur dan mengembangkan sektor keuangan. Pokok doa ini kami minta kesediaan Bapak Pendeta Sujanto berdoa untuk 21 orang ini. Secara khusus silakan Pak. Haleluya. Bapak kami berdoa Tuhan, kami sepakat. Kami lebih dari 3 orang Tuhan, kami percaya di mana kami berkumpul bersama Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini, kami berdoa untuk 21 orang yang akan diseleksi sebagai calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada periode 2022 sampai 2027 yang telah diserahkan kepada panitia seleksi kepada Presiden agar Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Jokowi dalam menetapkan 14 calon anggota Dewan Komisioner tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden dan kepada DPR RI untuk dilakukan proses pemilihan ya Tuhan. Tuhan kau berikan kebijakan ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami Tuhan agar dapat terseleksi orang-orang yang tepat ya Tuhan, orang-orang yang berintegritas, orang-orang akan dipilih untuk menempati posisi di komisioner OJK ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mereka Tuhan adalah orang yang akan keluar sebagai pemenang ya Tuhan, orang yang akan mengawasi dan mengatur dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Indonesia akan maju, Indonesia akan melewati krisis-krisis. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.
Kita berdoa bagi ibu kota negara. Ini yang di negara yang baru. Ibu Yeni Gultom akan mempersiapkan diri untuk berdoa poin ke-8. Berdoa supaya pro kontra yang terjadi biarlah hanya kedaulatan Tuhan yang terjadi. Untuk pembangunannya, orang yang mendesain pembangunannya, berdoa untuk masyarakat Borneo agar semakin giat berdoa seperti yang kita lakukan kemarin. Borneo berdoa supaya terus di kaumnya dirasakan ada penjaga-penjaga kota, penjaga-penjaga daerah, membangun kubu-kubu doa, membangun mesbah doa, MDK bisa terjadi di Pulau Borneo, baik itu di Kalimantan maupun di Brunei Darussalam dan juga di Malaysia, Sarawak. Kami persilakan Ibu Yeni. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali bersatu berdoa. Kami berdoa bagi ibu kota negara IKN yang baru dan akan dibentuk Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan kontra yang terjadi untuk pembangunan ibu kota Tuhan Yesus, Engkau berdaulat di atas Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Kami berdoa untuk masyarakat Borneo agar semakin giat berdoa, bersatu hati bersatu tangan. Kita boleh mengambil bagian dalam menjaga, membangun kubu-kubu doa Tuhan, membangun mesbah Tuhan, membangun MDK, ada kelompok-kelompok doa Tuhan. Berdoa bagi Tuhan ibu kota negara yang akan terbentuk ini Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Berikan Tuhan hati yang mengasihi Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar pakai setiap anak-anak Tuhan untuk boleh mengambil bagian Tuhan, berbagi bagi ibu kota negara yang akan terbentuk ini Tuhan. Berikan hati kepada setiap kami Tuhan, boleh mengasihi ibu kota negara ini Tuhan. Berkati Borneo Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, ibu kota negara yang baru ini Tuhan akan memberikan hikmat Tuhan. Kau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk boleh bersama-sama Tuhan berdoa bagi Borneo ini Tuhan. Bagi ibu kota negara yang akan terbentuk ini Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Biar ada menara-menara doa, biar ada orang-orang yang berdoa, menjadi intercessor Tuhan bagi ibu kota negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap kami anak-anak Tuhan, pakai setiap kami para pendoa-pendoa Tuhan, bersatu hati berdoa bagi Borneo, ibu kota yang baru ini Tuhan. Biar kami memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, mengasihi bangsa, mengasihi negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibu kota negara ini Tuhan, akan banyak orang diberkati Tuhan. Akan banyak orang yang akan terus mengalami Tuhan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota negara IKN yang baru ini Tuhan akan terbentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pembangunan ibu kota negara ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berdaulat di atasnya. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada pokok doa yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Silakan kalau ada yang rindu untuk didoakan. Dan kita jangan lupa untuk berdoa kepada orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sedang sakit. Puji Tuhan, anak kami yang cewek baru selesai opname, kayaknya sudah S1. Maksudnya S1 itu apa ya? S1 itu artinya kena COVID juga. Dan kami tadi malam, saya pulang dari rumah sakit jam 3, berarti saya tidur tidak sampai 1 jam. Jam 4 harus sudah on di tempat ini, karena suaminya juga kami antar untuk opname.
pulang dari rumah sakit. Mohon dukung doa supaya tidak lama tetapi cepat sembuh. Ya. Amin. Pak Mai, Ya, Pak Yusni, ya, ada pokok doa Pak dari Sambis. berdoa sudah hampir 4 hari nggak sehat karena situasi cuaca juga. Itu aja. Ya. Masih ada lagi yang lain? Ya, Pak Mae. Ya, Bu. Ya, ada Ibu Mondus ya, yang barusan berangkat tadi diantar ke Singkawang. Ya, dari hasil USG ada tumor di hati. Ya, kami berharap hari ini ketemu dokter di sana, apapun hasilnya. Ya, kami mau Ibu ini dibawa pulang dulu ya, dan kita akan doa dan dengan obat yang ya mungkin secara herbal ya. Dalam doa ya, baru berangkat mereka dari Tikalong. Terima kasih. Dari Tikalong Karangan ya. Iya. Ibu Pesti akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Anak kami, menantu saya yang sedang opname sekarang. Lalu Pak Yusni dari Sambis tadi ada usulan doa juga untuk kesehatan. Demikian juga ada jemaat Ibu Pustikawati dari Karangan Tikalong untuk menuju ke Singkawang ya. Kita doakan supaya pemeriksaan dokter tepat dan bisa menolong yang disembuhkan. Dan tidak ada yang mustahil. Silakan Bu Pesti. Ya, baik. Kita berdoa. Bapak, kembali kami membawa di hadapan Tuhan hamba-hambamu dengan topik-topik doa, dengan pergumulan, dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kami mendoakan juga menantu Pak Maye yang harus masuk ke rumah sakit. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dan tidak mengalami, tidak berlama-lama di pembaringan di rumah sakit. Tuhan menyatakan mujizat, semua obat-obat yang dipakai untuk menangani COVID yang sedang dialami, supaya Tuhan pakai menjadi alat yang manis di tangan Tuhan, sehingga obat-obat itu bekerja dengan baik, vitamin-vitamin yang masuk bekerja dengan baik, dan dia boleh segera kembali beraktivitas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yusni yang sedang menggumuli situasi kesehatannya. Kami mau menaruh tangan, Tuhan lepaskan. tangan kami, Tuhan, kuasa kesembuhan bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang sempurna berkekuatan untuk menyembuhkan, untuk mengerjakan hal-hal yang baru dalam tubuh hamba-Mu, menjadikan semua organ-organ tubuhnya berjalan dengan baik. Kami juga membawa jemaat hamba-Mu Ibu Puspitawati yang juga sedang mengalami satu pergumulan yang diprediksi, yang dianalisa oleh dokter ada tumor. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pernah menghentikan pendarahan wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Sekarang kami percaya kuasa yang sama bekerja, Tuhan. Kuasa yang sama bekerja atas tubuh ibu ini dari jemaat Ibu Puspita ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan yang daripada Allah turun atas mereka. Pengharapan yang dari Tuhan bekerja, membuat dia tidak khawatir dengan analisa dokter, tapi ia membangun satu pikiran yang positif. Ia membangun satu pikiran yang benar, sehingga pikiran yang benar melahirkan semangat yang baru, melahirkan sukacita. Dan hamba-Mu ini, anak-Mu tidak memikirkan bahwa ini akhir, ini kematian, tapi yang memikirkan bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Jemi Salawati untuk penutup kita. Yang sekaligus doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini boleh dipertemukan melalui Zoom meeting Tuhan Yesus. Bersama-sama telah dibangun oleh firman Tuhan. Kami mau menjadi
jaga menara-menara doa Tuhan Yesus, agar kami boleh melihat Tuhan dan Amin. mendoakan sekitar kami Tuhan, agar Tuhan Amin. Yesus pakai setiap kami menjadi pendoa-pendoa syafaat-Mu Tuhan Yes, Yesus. Tuhan. Agar setiap Yes. kami Tuhan Yesus boleh dipakai terus Tuhan Oh, untuk di dalam melayani-Mu melalui doa Tuhan. Kami juga Amin, mengucap Tuhan. syukur, kami juga telah menaikkan doa kami, ucapan-ucapan syukur kami, harapan-harapan kami di dalam Tuhan pada pagi hari ini, dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan Tuhan Yesus tidak pernah kembali kepada kami dengan Yes, sia-sia. yes, Siapapun Tuhan. yang telah bertugas pada pagi hari ini, Ya, fasilitator Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus juga berkati WL, penyampai firman Tuhan, Tuhan Yesus ya, berkati juga Bapak. Ibu Maria Terima Veronica kasih, Marbun, Tuhan Yesus berkati, Tuhan dimanapun beliau berada, berikan kami kekuatan kemampuan Tuhan untuk tetap Amin. melayani Tuhan di fasilitas doa, jaringan doa regional Kalimantan Barat, agar Ya, kami Tuhan. ada untuk selalu mendoakan Tuhan Amin. Yesus, kota di mana kami melayani hidup dan Amin. bekerja Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Sehari-hari Tuhan Yesus berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Pertemukan Ya. kami dalam kesempatan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang Tuhan Yesus, di jam yang sama, di waktu yang sama, di Zoom meeting Tuhan, sama-sama bersatu hati Tuhan Yesus, Amin. bergandengan tangan, mendoakan kesejahteraan kota kami. Terima kasih Yes, Tuhan. Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati kesehatan, umur panjang, sukacita, penyertaan, perlindungan Tuhan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya doa kami pada pagi hari ini sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Amin. Amin.